Setelah terbuka, kita klik New Project dan akan keluar halaman seperti ini. Lalu menu utama yang perlu kita klik adalah setelah ini Design. Di sini kita ada di pojok kiri di Story Size, di mana kita mengatur tinggi dan lebar dari slide yang akan kita gunakan. Tidak perlu dicentang hal ini. Lalu selanjutnya adalah ke menu File dan ke Storyline Option, di mana kita mengatur auto save ketika komputer kita ada kendala hang, jadi kita tidak perlu khawatir project kita tidak tersave. Oke. Lalu yang perlu kita lakukan adalah menekan ketika kita ingin ada di halaman. Jadi nanti halamannya seperti ini tampilannya. Tapi ketika kita akan memberikan nama, tidak perlu ditekan di situ, tapi kita ke Story View, lalu kita tekan di sini. Misalnya kita kasih nama halaman awal. Ya, halaman awal, lalu kita klik 2 kali lagi, dan ini adalah halaman awal, seperti itu. Ketika kita ingin menambahkan gambar, sistemnya sama seperti Microsoft PowerPoint. Kita tinggal menambahkan gambar. Kita ambil gambar dari folder kita yang ada di komputer. Ya, kita pilih ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk menambahkan variasi, kita perlu klik Save dan kita buat rectangle di sini atau kotak di sini untuk menambahkan variasi, di mana nanti untuk laman meletakkan nama atau nomor absen seperti itu. Nah, ini sudah jadi ada tulisannya LKPD Digital, materi konsep dasar sejarah, dan kita perlu tambahkan button. Button ini gunanya untuk menambahkan icon seperti itu. Nah, lalu kita klik Insert dan kita klik Input di Data Entry. Lalu di sini kita bisa menuliskan apa yang mau kita isi seperti nama, nomor absen atau hal yang lain, tapi di sini saya menggunakan nama dan nomor absen. Kita cukup copy paste di bawah, kita letakkan di bawah. Lalu kita tambahkan icon yang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nanti untuk tampilannya adalah seperti ini. Nama lengkap dan kita tulis di bawahnya nomor absen. Kita coba tulis. Karena memang storyline ini cukup besar byte-nya, jadi mungkin di beberapa PC atau di beberapa laptop sedikit terhambat, sedikit tidak lancar seperti itu. Nah, kita sudah tulis nomor absen. Lalu hal yang perlu kita tambahkan adalah button, di mana kita akan menambahkan button untuk menambahkan button enter. Setelah kita klik enter nanti akan menuju halaman selanjutnya seperti itu. Jadi kita tambahkan. Kita cukup klik 2 kali di tengah sini dan kita ketikkan enter. Nah, langsung tanpa kita harus menambahkan text box. Lalu kita menambahkan untuk supaya bisa tertrigger dalam bahasa Articulate Storyline. Trigger itu untuk menghubungkan dari halaman satu ke halaman yang lain. Kita perlu klik. Tapi kita tambahkan gambar dahulu. Kita pilih icon yang relevan. Oh ya, ini iconnya kita bisa download di
beberapa situs yang menyediakan icon-icon secara gratis. Jadi di sini saya mendownload di website yang bernama Fluxion. Lalu kita tempatkan di sini. Nah, kurang lebih untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini triggernya. Jadi ini triggernya kita setting di jump to send, lalu sendnya kita karena ini belum ditambahkan ke halaman berikutnya, mari kita buat halaman selanjutnya dulu. Cara membuatnya sama seperti yang tadi, kita ke story view, lalu kita buat ke new send. Send, kita klik 2 kali sama seperti tadi. Nah, untuk menamainya sama juga seperti tadi, kita namain halaman materi. Kita klik 2 kali di sini. Nanti halamannya seperti tadi, halamannya masih kosong dan kita kembali ke halaman awal tadi. Nah, untuk menambahkan trigger, kita klik enter lagi. Kita langsung ke bagian kanan. Di kanan itu ada triggers dan kita klik button tree-nya. Lalu kita klik halaman materi. Jadi secara otomatis ketika nanti di preview atau sudah dipublish, akan ketika kita klik enter ini akan tertuju pada halaman materi seperti itu. Nah, ini halaman materinya. Dan lalu kita klik insert untuk menambahkan gambar kembali. Kita tambahkan gambar yang sama seperti tadi untuk sekedar variasi. Kita tambahkan gambar yang sama. Lalu di sini saya akan menambahkan variasi berupa rectangle polos seperti itu untuk halaman dimana kita akan menaruh materi atau beberapa menu untuk nantinya di switch ke halaman selanjutnya. Kita klik insert lagi. Klik insert lalu picture. Kita membuat kotak terlebih dahulu, rectangle terlebih dahulu. Kita tarik dari pojok sini. Kita geser ke arah bawah. Ya, kita geser ke sini. Lalu kita tempatkan sesuai dengan seberapa materi atau seberapa nanti isi dari slide ini, sebanyak apa seperti itu. Jadi kita sesuaikan. Mungkin kita akan ganti dengan warna yang lebih cerah supaya nanti fontnya bisa kelihatan. Ya, kita ganti warna putih. Ya, seperti ini. Ini hanya sekedar variasi. Variasi itu bisa option. Teman-teman bisa tambahkan, bisa enggak, bisa polosan. Itu tergantung bagaimana teman-teman mengkreasikan slide. Di setiap slide-nya kita tambahkan text box. Kita akan tulis di atas sini, di bagian atas yang ada gambarnya tadi, uraian materi seperti itu. Nanti saya akan menulis di bagian sini. Uraian materi. Ya, seperti itu. Uraian materi, lalu kita custom ukuran fontnya. Karena memang ini tidak terlihat, jadi kita ganti warna putih. Nah,
Ini sudah terlihat cukup jelas. Nah, di halaman kosong ini nanti kita akan coba isi setiap icon yang nantinya icon itu bisa kita klik atau bisa kita switch untuk ke halaman selanjutnya. Jadi seperti contohnya pada setiap materi, jadi nanti saya akan menggunakan icon, dan icon itu bisa kita klik untuk kita bisa switch ke materi-materi selanjutnya. Kita ke picture lagi, lalu kita pilih icon. Kita coba pilih ini yang nyambung dengan apa yang akan kita tulis. Saya akan tulis di sini sebagai icon dari pengertian sejarah, karena di sini saya menggunakan materi konsep dasar sejarah. Jadi materi yang pertama adalah pengertian sejarah terlebih dahulu. Kita akan tulis di bawahnya di sini pengertian sejarah. Baiklah, kita tebalkan supaya lebih terlihat, dan untuk menempatkan supaya berada di tengah, kita klik format, lalu align, dan kita klik center. Nah, akan berada di tengah keduanya. Jadi antara icon dan tulisan itu sejajar seperti itu. Kita tambahkan lagi, kita coba tambahkan lagi. Saya akan memilih untuk materi diakronik. Mungkin yang relevan itu gambarnya. Ini teman-teman bisa download icon itu di mana aja. Teman-teman bisa dapatkan icon itu di mana saja dan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Saya pilih ini. Kita kecilkan, sesuaikan dengan icon yang pertama. Lalu kita tempatkan di sini. Cukup nanti sebagai dasar kita menggunakan. Saya akan memberikan contoh untuk tiga icon saja seperti itu. Kita copy dari sini. Karena memang setelah pengertian sejarah kronologis, jadi setelah ini akan materi diakronik seperti itu. Kita kronologis dahulu, setelah pengertian sejarah kronologis. Kita tambahkan lagi untuk icon selanjutnya. Ini mungkin ya, kita tempatkan di sebelahnya. Diakronik. Nah, setelah pengertian sejarah kronologis baru diakronik. Nah, kita taruh agak ke kanan mungkin. Agak. Iya. Lagi format, lalu klik align dan align center. Nah, di tengah. Kita tinggal geser ke arah kanan dan kita geser ke bawah sedikit. Caranya kita kita hold di CTRL, lalu kita klik satu-satu, dan setelah itu kita bisa pindahkan secara bersama-sama ketika icon tersebut beserta tulisannya seperti itu. Nah, untuk menambahkan trigger, kita masuk ke insert, lalu trigger di sini diklik trigger yang simbolnya kilat tersebut, lalu kita jump to scene, dan scene-nya kita atur di pengertian sejarah supaya nanti terswitch atau teralihkan ke halaman pengertian sejarah. Begitupun dengan icon-icon selanjutnya seperti ini. Next sense-nya kita atur di sinkronik. Seperti ini, sinkronik. Ini terbalik ya tulisannya, tapi ya tidak apa-apa
karena hanya contoh. Nah, ini halaman kosongnya. Halaman kosong untuk pengertian sejarah akan seperti ini lagi setiap halaman kosong. Nah, di sini saya akan mengajarkan bahwa bagaimana kita membuat suatu kuis di dalam articulate storyline. Nah, di sini kita ada beberapa opsi. Kita bisa membuat true or false, multiple choice. Tapi di sini rata-rata kita menggunakannya multiple choice seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa tuliskan soal di sini. Contohnya sejarah berasal dari bahasa Arab yang berbunyi syajaratun kata tersebut memiliki arti seperti itu ya. Nah, untuk jawabannya ini yang A. Kita klik di sebelah sini, di bawah sini. Kita sebagai contoh misalnya meja. B kita jawab langit. Untuk yang C kita jawab bulan. Matahari dulu, matahari. Lalu ya matahari, lalu bulan. Ya, agak sedikit bulan. Ya. Bulan. Dan untuk jawabannya, karena syajaratun itu berarti pohon, kita letakkan di poin E. Nah, untuk meletakkannya kita klik di sini. Jawaban yang benar kita klik di poin E, karena jawabannya E, jadi kita klik di poin E. Lalu di sini ketika kita nanti benar ada tulisannya, kita klik dulu, kita ketik dulu selamat kamu benar. Dan kalau misalnya nanti salah, akan muncul tulisannya kamu harus belajar lagi. Nah, seperti ini tampilannya akan seperti ini. Nanti melalui kuis tersebut akan secara langsung terhitung. Nah, untuk articulate storyline ini keunikannya salah satunya adalah kita bisa menambahkan karakter, dimana terdapat banyak sekali karakter. Salah satunya seperti ini. Kita tempatkan di sini, lalu kita berikan efek animation karena memang ini mirip seperti PowerPoint, jadi memang kurang lebih sama seperti PowerPoint. Kita tulis pengertian sejarah di sini. Ini hanya untuk sebagai contoh. Ini adalah halaman pengertian sejarah seperti itu. Untuk halaman diakronik, nah seperti ini kita juga tambahkan karakter lagi. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, kita tempatkan di sini. Kita tambahkan diakronik. Ya, betul. Di sebelah sini kita tambahkan. Nah, kita kembali ke story view. Kita edit untuk halaman sinkroniknya. Klik 2 kali lagi. Kita tambahkan karakter lagi. Kita pilih ini, lalu klik. Kita geser sebelah sini. Lalu kita tambahkan animationnya sama seperti tadi dan tambahkan text box. Kita tulis sinkronik ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini sebagai contoh. Jadi articulate storyline itu
terhubung dari satu halaman awal, lalu ke halaman akhir, ke halaman kedua yaitu halaman materi menu, hingga ke halaman pokok materinya, seperti itu. Jadi memang storyline aplikasi Articulate Storyline ini memiliki konsep seperti bukan diagram ya, tapi seperti terhubung gitu, nantinya akan dari halaman, terkoneksikan dari halaman awal, halaman materi, dan akhirnya kita koneksikan ke halaman pokok materinya. Untuk publish, berhubung koneksi internet yang kurang memadai, jadi untuk publish segera nanti akan saya bagikan kembali bagaimana cara mempublishnya. Saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mempublishnya, dan kebetulan memang cara mempublishnya itu sangat dapat mudah dipahami, sangat gampang. Tapi intinya hanya satu, aplikasi Articulate Storyline ini membutuhkan koneksi yang lancar seperti itu, serta juga pendukungnya tentunya PC yang mumpuni atau memadai, supaya tidak terjadi hang atau tidak terjadi gangguan saat kita mengerjakan proyek kita di Articulate Storyline. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan melalui video ini, karena memang dalam memahami seperti ini kita harus belajar secara terus menerus. Kita harus mau belajar seperti kita mau belajar untuk bagaimana caranya kita latihan seperti itu. Jadi setiap tidak harus setiap hari, tapi at least kita harus memiliki waktu untuk memahami bagaimana kita menggunakan aplikasi Articulate Storyline ini, seperti itu. Cukup sekian untuk nanti bagaimana cara mempublish dalam bentuk link akan segera saya sharekan, seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak.